Salam, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Pare yang kami selenggarakan secara online. Mari kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pada saat ini dilakukan bersama dengan ibadah Pekan Wanita. Di dalam kehidupan sehari-hari, wanita memiliki peran penting dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebagai seorang istri, wanita berperan mendampingi suami dalam berkarya dan melayani. Sebagai seorang ibu, wanita memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka menjadi generasi yang sehat dan kuat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, Tuhan Allah menciptakan wanita sebagai penolong dalam kehidupan. Mari kita sadari pentingnya peran wanita dalam berbagai sisi kehidupan. Kini marilah kita memasuki ibadah Pekan Wanita ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung PKJ nomor 27, kita pujikan bait pertama dan kelima. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam saat teduh, memulai akan ibadah di saat ini. Ibadah Pekan Wanita ini kita lakukan di dalam nama atau pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal abadi. Salam damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra membawa sejahtera bagi saudara-saudara. Amin. Mari bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 405, bait yang pertama dan bait yang kedua. Surya hidupku, asal kau
disilakan duduk. Saudaraku, tema ibadah Pekan Wanita pada saat ini adalah hidup dalam iman dan hikmat. Mari kita bersama meresponakan tema ini dengan pujian Kidung Jemaat 249, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pengakuan, penyesalan akan segala dosa dan pelanggaran kita, bersama kita akan mendengarkan sabda Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Yang demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Para kekasih Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan yang baru disampaikan tadi, kita lalu menyadari akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Baiklah, dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Pengakuan dan permohonan ampun ini kita wujudkan di dalam pujian PKJ 43 bait yang pertama sampai dengan bait yang keempat. Tuhan, kami
kasih Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang setia, mengasihi, setia mengampuni setiap kita yang datang dan mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menerima berita pengampunan dosa yang disiapkan dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayat yang ke-32, yang demikian sabda Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Mari bersama kita menanggapi akan berita sukacita berupa pengampunan ini dengan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allahku, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari sampai saat ini pun karena kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu akan sabda-Mu, kami rindu akan firman-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hati yang bijak, berikan kami hati yang menghamba kepadamu, sehingga kami lebih mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapak Pendeta Musa Samuel yang akan membawa pelayanan hari ini. Biarlah apa yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh kami tabur dan boleh kami rasakan, sehingga kami pun boleh menjadi berkat atas firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan dan bersabdalah, kami siap Engkau bentuk seturut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita Minggu tanggal 18 Juli 2021 terambil dari Markus 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56 yang demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian.
dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Seketikanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Ayat 55. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankannya hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan lebih yang berbahagia lagi jika kita dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk merenungkan sabdanya dengan tema hidup dalam iman dan hikmat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Pekan Wanita Gereja Kristen Jawi Wetan di tahun 2021 ini kita rayakan di bawah sorotan tema hidup dalam iman dan hikmat. Barangkali ada tersirat semacam harapan dalam tema tersebut bahwa wanita dimanapun dan sebagai apapun perannya diharapkan untuk tampil dengan performa yang berkualitas dan bermanfaat. Wanita yang berkualitas bermanfaat itu tidak semata karena dia cekatan, terampil dan lincah dalam melakukan pekerjaan, tidak semata dia berpenampilan menarik, tidak semata dia pribadi yang tekun dan sabar, tetapi juga diharapkan adalah wanita yang hidupnya dilandasi oleh rasa takut akan Tuhan. Kekasih Tuhan, hidup dalam iman dan hikmat. Kalau kita berbicara soal hidup dalam iman, tentunya rujukan yang paling mudah kita ingat adalah dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Dikatakan di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kekasih Tuhan, ayat ini sesungguhnya menegaskan bahwa dengan iman manusia mengakui dan meyakini bahwa Allah berdaulat untuk memelihara hidup kita tidak hanya hari ini,
tetapi hidup di hari yang akan datang. Manusia walaupun penuh dengan keterbatasan, tetapi dengan iman dia berharap akan sebuah kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Karena dia percaya kehidupan saat ini maupun kehidupan saat yang akan datang diselenggarakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, keterbatasan manusia membuat dia berserah dan berharap penuh kepada Tuhan. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang hidup, yang disertai dengan perbuatan nyata, bukan iman yang mati karena tanpa perbuatan. Kekasih Tuhan, begitu juga ketika kita berbicara soal hikmat. Hikmat di dalam kata Yunani adalah sophia, artinya kebijaksanaan. Kalau berbicara soal kebijaksanaan, itu selalu berkaitan erat dengan sebuah keputusan dan tindakan yang tepat untuk menjawab sebuah persoalan kehidupan yang tentu sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana Salomo memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dia memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, tetapi ternyata Salomo juga membutuhkan hikmat. Dan oleh karena itu, sebelum dia memerintah Israel, dia memohon hikmat dari Allah, sehingga dengan hikmat itu dia mampu membedakan mana yang salah dan benar, mana yang baik dan jahat. Dengan hikmat itu dia mampu memberikan pengadilan yang tepat, yang seadil-adilnya kepada kehidupan bangsa Israel. Demikian juga Yakobus mengingatkan orang Kristen supaya tetap berdoa memohon hikmat, karena dengan hikmat manusia bisa mengelola kehidupan pemberian Tuhan berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari penyampaian sederhana di atas dapat kita simpulkan bahwa orang Kristen harus hidup di dalam iman dan hikmat. Ada yang menggambarkan hubungan iman dan hikmat itu ibarat batu baterai dan bola lampu yang ada pada sebuah senter. Jadi batu baterainya itu adalah iman, dan bola lampu yang menghasilkan cahaya itu adalah hikmat. Sehingga kalau hanya bola lampu tanpa baterai, maka tidak bisa bercahaya. Demikian juga baterai tanpa bola lampu itu pun tidak bisa berfungsi apa-apa. Oleh karena itu dikatakan bahwa beriman kalau tanpa hikmat maka akan bertindak konyol. Sebaliknya berhikmat tanpa iman pasti tidak jelas arahnya. Hikmat memang memperkaya iman, tapi juga iman menjadi dasar untuk mengarahkan hikmat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan yang dibacakan tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus dan para murid sedang bertolak menuju ke seberang Danau Galilea, di mana mereka ingin menemukan sebuah tempat yang sepi supaya beristirahat. Setelah seharian penuh mereka menyampaikan firman Allah kepada para pendengar. Sayangnya ketika mereka sampai di seberang, mereka sudah didatangi oleh sejumlah besar orang-orang yang menantikan pelayanan dari mereka. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus dan para murid berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi Tuhan Yesus dan para murid ingin agar mereka bisa beristirahat sebentar, melepaskan lelah agar bisa pulih kembali. Tapi di sisi lain, di hadapan mereka ada sejumlah besar orang-orang yang butuh perhatian, mereka yang haus jiwa membutuhkan
pelepas dahaga dari firman Tuhan. Mereka yang mungkin selama ini didera oleh sakit penyakit, mereka ingin agar dengan jamahan kuasa Tuhan mereka dibebaskan dari kekuatan penyakit yang mendera mereka. Bapak Ibu, saya katakan tadi, posisi Tuhan Yesus dan para murid berada di dalam kondisi yang dilematis. Kalau bertanya, kalau kita bisa memberikan masukan, kira-kira sikap mana yang mungkin bisa mereka pilih? Apakah mereka menyuruh orang-orang banyak itu pergi dan mereka beristirahat sebentar, dan setelah pulih mereka meminta mereka kembali, atau meminta orang banyak itu kembali untuk dilayani oleh Tuhan Yesus dan para murid? Mungkin kita berpendapat sama seperti itu. Suruh saja mereka pergi dulu, biarlah Tuhan Yesus dan para murid beristirahat dulu, biarlah tenaga mereka pulih kembali, sehingga nanti bisa melayani dengan baik. Kalau benar kita punya prinsip yang sama seperti itu, pertanyaannya adalah, apakah keputusan yang seperti itu adalah keputusan yang bijaksana? Tuhan Yesus lewat sikapnya justru dia menjawab tidak. Mengapa dikatakan tidak? Dikatakan di dalam bacaan tadi bahwa begitu Tuhan Yesus melihat orang banyak di hadapannya, tergeraklah hatinya, penuh belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus memandang mereka bagai domba yang tidak punya gembala. Saudaraku, kita bertanya kenapa Tuhan Yesus memutuskan untuk melayani mereka sebagai pilihan yang bijaksana? Oleh karena kebutuhan orang banyak untuk merasakan sentuhan kasih Tuhan jauh lebih besar dari sekedar kebutuhan Tuhan Yesus dan para murid untuk beristirahat, memulihkan tenaga. Kalau direnungkan, Tuhan Yesus lebih mengutamakan kebutuhan orang banyak daripada kebutuhannya sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan para murid agar mengorbankan kepentingan diri demi sebuah kepentingan yang jauh lebih besar. Saudaraku, ternyata salah satu ukuran keputusan yang bijaksana adalah memperhitungkan urgensi kebutuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau mau jujur, sifat mendahulukan kepentingan orang lain boleh saya katakan adalah sifat wanita atau sifat perempuan banget. Saya berikan contoh, misalnya suami, istri dan anak-anak yang lagi makan di meja, ketika lauk pauknya tinggal sedikit, pasti ibu itu merelakan, sudahlah lauk untuk bapak dan anak-anak saja. Tindakan seperti ini dilakukan dengan tulus, tanpa berpikir apapun. Demikian juga wanita, perempuan atau seorang ibu selalu dengan cinta dan kesetiaan melayani para suami. Walau terkadang itu disakiti, terkadang dikorbankan. Tapi banyak wanita atau para istri-istri yang bertahun-tahun memang tersakiti, tapi mereka tetap setia, tekun, sabar, terus berdoa. Dan banyak yang bersaksi bahwa pada akhirnya rumah tangga mereka dipulihkan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara kekasih, seorang ibu tidak peduli kalau saat-saat tertentu anaknya membentak-bentak dia. Tetapi seorang ibu dengan penuh kasih sayang selalu berusaha untuk merangkul anaknya. Dia tidak peduli anaknya seperti apa. Dia adalah anak yang perlu dikasihi. Kadang-kadang kita juga menyaksikan ketika suami atau anak-anak itu sakit, mereka sangat membutuhkan kehadiran seorang istri atau kehadiran seorang ibu.
Tapi pandangan yang berbeda ketika seorang ibu atau seorang istri sakit, kadang-kadang dibiarkan saja, dia harus bertanggung jawab dengan sakitnya sendiri. Kekasih Tuhan, kita lalu bertanya, mengapa para ibu-ibu, mengapa para wanita mereka bersifat seperti itu? Mereka ikhlas untuk melakukan, mereka ikhlas untuk mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan suami, kepentingan anak-anak. Saudaraku, ternyata Tuhan mengutus para wanita untuk hadir dalam keluarga dengan sebuah misi yang besar, adalah misi sebagai penolong. Mungkin karena itulah perempuan setia dalam segala situasi mengekspresikan peran tersebut untuk mengokohkan dan mensejahterakan keluarga di mana Tuhan menempatkannya. Para wanita yang memerankan tugas sebagai penolong dengan baik adalah wanita-wanita yang beriman dan berhikmat. Saudaraku, sampai kapanpun keluarga butuh wanita yang takut akan Tuhan dan wanita yang penuh mengutamakan kepentingan suami dan anak-anak. Gereja membutuhkan wanita yang takut akan Tuhan dan selalu berusaha melayani bahagianya dengan sungguh. Negara membutuhkan wanita yang takut akan Tuhan dan dengan ketulusan mengerjakan apa yang menjadi bahagianya untuk kepentingan orang banyak. Dimanapun kehadiran wanita yang beriman dan bijaksana, pasti mereka menghadirkan solusi atas tiap persoalan hidup. Wanita-wanita yang beriman dan berhikmat selalu dipakai Tuhan untuk membawa berbagai perubahan dan solusi demi menuju masa depan manusia sesuai rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Tentunya bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ambil saat ini masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di dalam penyertaan-Mu kami semua telah menjalani peribadatan ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi kepadamu ya Allah, karena iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau membentengi kami, membentengi seluruh bangsa Indonesia ini, seluruh rakyat-Mu di dalam masa pandemi virus corona ini Tuhan Yesus. Kami dapat terhindar dari serangan wabah virus corona ini, dan kami mohon Tuhan tuntunan-Mu ya Allah untuk para pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, agar Engkau memampukan pemimpin dan para medis, dokter, garda terdepan Tuhan dalam memerangi virus corona ini, dan mampu menjalankannya dengan baik, dengan tanggung jawab yang penuh. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyembuhkan, Engkau menjamah mereka dengan pilur-pilur kasih-Mu Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang terkena virus maupun saudara-saudara kami yang sakit seperti biasanya Tuhan Yesus dapat kembali sembuh, dapat kembali beraktivitas kembali seperti semula, dan dapat memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu anggota majelis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan pada saat ini, hingga pada saat ini Engkau masih memberi kami kesehatan, napas kehidupan bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan gereja kami yang ada di Jemaat Pare ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati mulai dari Bapak Pendeta, Pendeta Diaken, Organis, Song Leader, semua hamba-hamba Tuhan yang berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan beri kekuatan. Tuhan, kami juga menyerahkan para pelayan-pelayan kami yang mulai dari tingkat MD, MJ, dan MA, kiranya Tuhan beri kekuatan agar mereka selalu berkarya dalam melayani Engkau dan selalu rindu akan Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami, Ibu Majelis. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, banyak pokok-pokok doa yang telah kami sampaikan. Saat ini pun kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga di GKJW Jemaat Pare beserta para pandannya dan keluarga-keluarga dimanapun berada. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga kami dengan damai sejahtera-Mu, sehingga keluarga-keluarga ini tidak khawatir dengan adanya pandemi ini, tapi menjadikan kami keluarga yang selalu kuat, keluarga yang saling bergandengan tangan untuk memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Tuhan Allahku, kiranya Engkau memberkati kami dengan damai-Mu, sehingga keluarga kami selalu bersukacita dan bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih juga Tuhan atas pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pekerjaan kami, tanggung jawab kami, sehingga kami dapat melaksanakan dengan baik dan benar, sehingga bisa menjadi saluran berkat. Allah Tuhanku Yesus, saat ini pun kami menyerahkan anak-anak kami. Anak-anak GKJW adalah penerus kami. Kiranya Engkau memberkati pendidikannya, Engkau memberkati pergumulan anak-anak kami, sehingga apa yang ingin dicapainya Tuhan, kami percaya Engkau topang, Engkau memberkatinya. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sekali lagi Tuhan,
Berkati anak-anak kami yang masa studi mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi dengan segala keterbatasannya Tuhan. Dengan secara online saat ini pembelajaran mereka dilaksanakan secara online, tidak mengurangi kesaksian mereka sehingga mereka dapat berprestasi menjadi luar biasa. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami yang jauh dari kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan Engkau senantiasa juga memberikan kekuatan iman. Tuhan Allah Bapa kami serahkan juga untuk anak-anak kami yang sedang mencari teman hidup, kiranya Engkau memberkati sehingga Engkau mempertemukan mereka dengan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, sekali lagi Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu, topang seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan rasa syukur. Kami boleh melewati hari-hari kami dengan bersukacita, karena kami yakin dan percaya karya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami mengundang Tuhan Yesus untuk senantiasa memberikan damai sejahtera, kasih karunia atas keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan pengharapan-pengharapan kami. Allah Bapa, kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan kita memujikan doa Bapa kami. Saudara-saudara, patutlah kita bersyukur karena Dia kita diselamatkan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal melalui darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita aturkan ucapan syukur kita dalam wujud persembahan kepada Tuhan dengan diiringi kidung PKJ nomor 147 bait pertama dan kedua, Di Sini Aku Bawa.
serahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam berkat yang sangat berlimpah yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, telah kami ambil sedikit, kami persembahkan kepadamu ya Allah. Sucikan dan kuduskanlah ya Tuhan Yesus, semoga menjadikan bau-bauan harum di dalam kerajaan-Mu dan dapat memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan Yesus hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Saudaraku, menjadi wanita bukanlah perkara memiliki status biologis sebagai perempuan. Menjadi wanita adalah persoalan kehidupan yang harus disebarluaskan baik kepada perempuan dan laki-laki. Lihatlah, salib Kristus itu terpampang, yang selalu menandakan bahwa tugas semua umat manusia untuk menyebarkan kasih dan keselamatan yang melampaui kuasa kekerasan. Mari saudara kekasih, kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 372 bait yang pertama. Arahkan hati, pikiran dan hidup saudara kepada Tuhan, dan bersama kita mohon berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.